kita ketemu lagi di Pinkes, Pelita Indonesia Podcast. Bukan Pak Andi, salah. Oh, salah ya? Ini bukan Pinkes. Oh, jadi kita lagi di mana? Kita lagi di Nobar PI, nongkrong bareng Pelita Indonesia. Ngobrol jadi asik. Wow, ini program baru kita ya Bu Nini ya? Iya dong. Wow. Nah, kita mau ngapain hari ini? Kita kayak mau nongkrong-nongkrong ya Bu Nini ya, sama orang-orang spesial kali ya. Oh, spesial. Ada siapa aja sih? Pakai telur mungkin ya? Spesial pakai telur. Kita mau ngapain sih? Topik hari ini apa sih? Yang lagi hot-hotnya nih lagi Bu Nini. Apa itu? Pernikahan selebriti mungkin ya Bu Oh my Nini. God. Bukan ya? Sepertinya bukan ya Bu Nini ya. Kebetulan di tahun ini Pelita Indonesia akan mengadakan kembali lagi pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa Pelita Indonesia. Ya, di Pelita Nation hari ini kita mau membahas tentang pemilihan BEM Pelita Indonesia untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, pemilihannya itu akan berlangsung tanggal 23 Mei ya Pak Andi ya? Ya, sampai 25 Mei 2022. Benar, dan nanti di sini ada 4 calon nih. Oh ya, ada 4 calon? Kita ada 4 calon. Banyak dan, sekali Bu Nini ya? Iya, dan 4 calon ini enggak tim ya? Oh, enggak tim gitu ya? Enggak dua-dua. Maju masing-masing nih? Masing-masing, solo. Oh, udah kayak presiden aja ya pemilihannya Iya. nih. Jadi nanti akan ada 4 calon kita dan masing-masing dari mereka itu akan maju sebagai ketua BEM Pelita Indonesia. Wow, ini pasti akan seru nih Bu Nini. Kayaknya kita nggak perlu lama-lama deh, kita harus kenalin orang-orangnya siapa-siapa aja Nah, gini. jadi sebelumnya katanya kalau nggak kenal nggak sayang Pak. Oh iya, nanti kalau udah kenal kita sayang-sayangan ya Bu Nini ya. Aduh. Oke, jadi kita mau kenalan dulu dengan 4 calon kita. Nah, di sini ada Ricky, Stefan, ada SP, dan Cindy. Hai. Kita kenalan satu-satu kali ya. Boleh? Kita mulai dari mana? Ladies first dulu ya, oke. Ladies first. Atau yang nomor 1? Nomor satunya siapa? Nomor 1. Oh, ada nomor ya Bu Nini ya? Ada nih nomor satunya dulu. Oke. Boleh dari Ricky, silakan. Halo teman-teman Pelita Nation, perkenalkan nama saya adalah Ricky Febrio, biasa dipanggil Ricky, dan saat ini saya prodi Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer, dan untuk saat ini saya berada di semester 4. Oke, Ricky Febrio. Wow. Ingat nomor 1 Ricky Febrio. Nah, yang kedua siapa nih? Cindy ya. Oke, silakan Cindy. Hai semua, nama saya Cindy. Saya sekarang semester 4, prodi akuntansi Fakultas Bisnis. Oke, Cindy ya, nomor 2 ya Bu Nini ya. Iya, nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. 3. Yaitu Stephen Marcel. Iya, halo semuanya. Hai Pelita Nations. Perkenalkan, nama saya Stephen Marcel Grandinarta. Saya bisa dipanggil Marcel atau Stephen atau Marcel juga. Saya berada di Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Nah, Banyak nama panggilannya. Nama panggilannya ya. Ada Bingung. Stephen. Karena banyak kita panggilnya Ayang aja deh. Oh iya. Yang terakhir, Yang terakhir adalah Esperanza. Esperanza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esperanza, biasanya dipanggil SP. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis, dan sekarang saya semester 4. Luar biasa. Wow. Jadi di sini ada Ricky, ada Cindy, Stephen dan kemudian SP. ada SP. SP ya panggilannya? SP. Surat peringatan. Bukan surat peringatan. Oh, bukan ya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih dari teman-teman yang berempat ada di sini. Iya. Kan kita tahu ya kalau Pelita Indonesia itu bisa kuliah sambil kerja. Bekerja, ya, kan? benar sekali. Boleh kita tahu mungkin siapa yang sudah kerja di sini? Ada yang sudah bekerja? Cindy. Oh, oke. Cindy. Cindy? Oke. Sudah bekerja. Mungkin boleh sharing-sharing Cindy kerjanya. Kerjanya di mana? Kerjanya di Witama Karya, bagian properti perumahan. Wow, berarti mau cari perumahan dan sama Cindy ya? Bisa ya berarti ya? Iya, bisa. Terus kerjanya itu Bagian bagaimana? accounting. Oh, bagian pembukuannya ya berarti ya. Pembukuannya. Oke, good. Berarti bekerja sambil kuliah itu sangat luar biasa bagi kita Bu Nini ya. Dan berarti Cindy kelas malam apa kelasnya? Kelas malam, Kelas malam berarti Iya. dari pagi kerja dulu Iya. sampai sore jam-jam 5 lanjut lagi kuliah. Kuliah. Habis kuliah ngapain lagi? terus kuliah organisasi. Woi, ada organisasi juga. Nanti kita bakal bahas itu lebih dalam lagi. Organisasi. Sip. Berarti yang kerja di sini cuma Cindy, yang lain belum ya? Belum. Belum ya, oke. Dan kerjanya Cindy kalau boleh tahu, kenapa sih mau kerja? Apakah memang terpaksa oleh keadaan untuk bekerja atau untuk ngisi waktu
nggak dua-duanya sebenarnya. Untuk masa depan biar banyak tabungan. Wow, Mantep nih. pejuang money ya, pejuang uang. Ini calon yang baik, calon istri. Oh iya gitu ya. Oke, boleh deh. Udah memikirkan future-nya gimana gitu. Oke, Pelita Nation, silakan langsung hubungi. Silakan DM gitu ya. Oke. Oke, kalau yang belum kerja, kira-kira kesibukannya apa nih selain kuliah? Mungkin boleh dari Ricky dulu. Ya. Kalau dari saya saat ini ya fokus kuliah karena saya sudah ada planning. Planningnya itu dalam arti begini. Pertama saya harus kuliah, yang kedua itu selesai kuliah saya kerja gitu. Dan kerjanya itu apa? Itu saya sudah planningkan semua gitu. Jadi benar-benar fokus kuliah dulu untuk beberapa tahun ke depan. Oh, jadi mau lebih fokus ke perkuliahan sehingga tidak mengganggu hal yang lain lagi ya, Ya. gitu ya. Oke. Berarti Ricky ngambilnya kelas siang ya? Iya, Ya. itu sih. Jadi benar-benar fokus lah untuk kuliah. Oke, luar biasa. Kalau Stephen gimana? Kalau saya saat ini belum bekerja sih, saya masih fokus untuk kuliah. Namun udah ambil di tempat malam. Nah, kalau misalnya nanti ada pekerjaan, mungkin saya bisa langsung ambil juga, gitu. Oh, jadi maksudnya udah mulai transfer ke kelas malam? Iya, saya sebelumnya dari siang juga, Bu. Jadi di sini kita juga bisa ya Pak Dia. Iya. Kalau misalnya mau kerja ya mungkin rata-rata pindahnya ke kelas malam. Iya, lalu kayak mahasiswa pagi kalau memang sudah siap untuk bisa bekerja, itu bisa kita lakukan untuk pindah kelas ya ini seperti yang dijelaskan tadi. Kalau SP di mana? Kalau untuk sekarang saya belum bekerja. Untuk kesibukan lainnya mungkin mengurus organisasi dan ada buka bisnis sendiri di bidang jasa. Oh, bisnis jasa? Gitu ya. Itu bisnis seperti apa? Mungkin boleh diceritakan? Sejenis di bidang jasa sih. Online? Ya, online. Oh, Oh, online. secara online. Oke. Jadi sampingan gitu ya? Ya, sampingan. Nanti kalau misalnya ke depannya udah dapat kerja, mungkin langsung kerja juga. Oh, gitu. Oke. Iya, berarti nyoba-nyoba dulu Iya. gitu ya. Luar biasa. Untuk memantau keadaan dulu gitu ya, biar kalau udah sempat bekerja, ya langsung bekerja. Iya. Terus tadi kan kalau kita back to Cindy ya. Tadi yang udah kerja kan Cindy nih. Iya. Pengen tahu kan namanya kalau kuliah tadi kayak Ricky kan sambil dia kuliah tuh fokus. Fokus. Gitu. Gak mau diganggu ya. Nggak mau Pak, diganggu gitu. sama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Cindy udah fokus kuliah terus sambil kerja pasti nggak gampang ya. Kira-kira ada nggak sih tantangannya? Mungkin dari manajemen waktunya ya, mungkin ya. Harus pandai-pandai ngatur waktu untuk ngerjain tugasnya. Soalnya kan kuliahnya kan udah malam, nanti dosen ngasih tugas berarti harus lewat dari jam kuliah baru ngerjain tugas lagi. Terus ya gitulah. Pernah nggak misalnya ada tuntutan dari kerja harus begini, tuntutan dari dosennya begini jadinya tabrakan gitu? Kayaknya belum pernah. Belum pernah ya? Iya, Sekarang belum pernah. Iya, masih aman-aman. Iya. Oke, tadi udah ada beberapa kayak Cindy itu punya pengalaman kerja sambil berkuliah dan ada juga yang fokus untuk kuliah saja ya Bu Nini ya. Kira-kira untuk teman-teman semuanya untuk pengalaman organisasinya bagaimana ya? Iya. Mungkin kita mulai dari siapa? Ada nggak yang punya pengalaman organisasi? Mungkin dari yang Iya. Cowok dulu? laki dulu. Mau Stephen atau Ricky dulu boleh? Intinya jangan berebutan aja. Bukan cerdas cermat ya, Pak? Iya betul. Coba dulu, Pak. Tanya saya duluan gitu kan? Enggak, jangan. Oke, saya duluan ya. Oke, boleh. Kalau pengalaman organisasi ya tentunya Pak Bu, ini pasti banyaklah yang ingin diceritakan. Kenapa saya masuk organisasi itu dari apa yang saya tidak tahu itu menjadi tahu gitu, dan dari apa yang saya tidak kerjakan itu saya bisa kerjakan, dan mungkin saya banyak belajar lah dari pengalaman organisasi apa yang membuat saya menjadi calon seorang leader sekarang ini. Ya, begitu Pak. Kalau boleh tahu organisasi yang sebelumnya pernah itu di mana? Ya, apa gitu organisasinya? Organisasi apa? Kalau untuk organisasi yang di kampus atau di luar ini? Boleh di luar juga, mungkin agak keagamaan atau sejenisnya begitu. Oh, kalau di luar itu saya organisasi sih nggak ada. Jadi memang benar-benar organisasi yang saya benar ada itu maksudnya dalam arti yang saya benar masuki ke lebih dalam lagi itu yang Badan Eksekutif Mahasiswa ini.
dan Oh. UKM juga masuk gitu. Berarti BEM dan UKM Pelita Indonesia berarti ya. Oke. Luar biasa. Berarti aktif di BEM dan UKM sebelumnya ya. Iya. Dan ini sangat cinta dengan Pelita Indonesia sepertinya. Tidak mau bergabung di organisasi luar. Fans. Oke, fans beratnya nih. Kelas gitu ya. Oke, Stephen? Kalau Stephen gimana? Pengalaman organisasi. Ya. Mungkin banyak sih yang harus diceritakan. Kayak kadang-kadang kalau untuk organisasi itu komunikasi harus lancar ya kan. Kadang-kadang kita juga ngelakuin kesalahan ya harus langsung bilang. Kalian jangan takut salah, nggak boleh takut salah. Itu aja sih. Kalau Mungkin. Stephen sebelumnya di mana? Di organisasinya. Kalau SMA belum ada, tapi pas SMP itu sebenarnya udah pernah masuk jadi OSIS bagian kesehatan. Oh, berarti kalau yang sakit-sakit gitu diselesaikan sama Stephen. Iya. Saya lagi sakit. Saya lagi sakit begini. Sakit hati. Itu caranya beda ya? Oh, cara yang berbeda ya. Oke. Oke, selain itu ada lagi? Itu aja sih dulu. Oh, berarti OSIS ya gitu ya. Oke. Kalau selama kuliah gimana? Selama di kuliah udah ada join organisasi? BEM ini aja Oh, di BEM ya. Oh, baru di BEM aja. kita fokuskan ke leadernya. Oh, Wush, mantap. SP gimana? Kalau pengalaman berorganisasi itu untuk mencari pengalaman dan berbagai ilmu yang belum pernah didapatkan sih. Terus kalau misalnya organisasi itu pernah pas SMA jadi anggota jurnalistik dari sekolah. Terus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Terus kalau misalnya selama kuliah itu organisasi baru masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa bagian Public Relation. Terus berpartisipasi aktif juga di berbagai event yang udah dilaksanakan dan dilewati oleh BEM. Luar biasa. Panjang ya? Banyak. Oke, kalau Cindy gimana tadi katanya ada sambil kerja terus ada organisasi juga ya. Kalau pengalaman organisasi itu ya banyak ya pengalamannya, bisa dapat teman baru, pengalaman baru. Sama seperti yang Ricky bilang tadi, apa yang belum kita kerjakan bisa kita kerjakan di dalam organisasi ini. Kalau untuk pengalaman organisasi itu Cindy ada di BEM, UKM juga Permatadis, dan di luar kampus juga ada. Jadi fasilitator di Sariputa Badi Studies. Oh, itu organisasi keagamaan atau gimana? Iya, untuk ngajar anak-anak gitu organisasi. Oh, wow. Menjadi guru ya. Itu udah sambil kuliah, sambil kerja, terus organisasi. Yes, benar sekali. Ini semuanya sudah berceritakan tentang pengalaman organisasi mereka di mana saja gitu ya Bu Nini ya. Yang perlu kita pertanyakan, dengan pengalaman teman-teman semua dalam organisasi di luar baik atau maupun di kampus, kira-kira menurut kalian dalam organisasi itu tuh pasti ada konflik ya, benar ya? Menurut kalian cara untuk menyelesaikan konflik itu bagaimana? Mulai siapa? Cewek dulu lagi nggak? Ada cowok juga terus bosan saya. Cindy. Kalau dalam konflik itu pasti banyak banget dalam organisasi. Misalnya nih, organisasi tentu anggotanya nggak cuma 1-2 orang, ada 40-an, 30-an, itu pasti banyak banget ide-idenya, ide-ide kreatif dari teman-teman semua. Nah, di situ pasti banyak tuh bentrok, pasti ada yang bentrok. Nah, biasanya sih seperti itu sih. Cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya mungkin bisa kita kumpulin sama-sama musyawarah, terus pendapat siapa yang lebih didengarkan dan menurut teman-teman yang lainnya juga gitu kan. Kalau misalnya ada yang nggak didengerin nih pendapatnya, mungkin boleh nanti untuk next event atau gimana gitu. Oh gitu ya, berarti musyawarah atau diskusi ya gitu ya, Diskusi tentang permasalahan yang ada begitu ya. Oke. Mungkin boleh lanjut ke SP, kira-kira gimana? Pernah nggak atau ada kejadian mengalami sendiri konflik dalam organisasi dan cara menyelesaikannya itu harusnya gimana? Untuk konflik dalam organisasi itu sebenarnya yang paling sering terjadi itu perbedaan pendapat di dalam anggota organisasi tersebut, kan seperti yang tadi kata Cindy, kalau misalnya anggota dalam organisasi itu pasti banyak, bisa 40-an, 50-an, dan setiap orang itu kan pasti pendapatnya berbeda. Jadi mungkin sebagai seorang pemimpin yang baiknya, siapapun yang nanti jadi pemimpin itu, kalau misalnya ada berbagai pendapat itu tidak memihak pada satu pihak aja, jadi kayak bersikap adil gitu. Jadi
gimana seorang pemimpin itu bisa menyimpulkan dari semua pendapat dari anggotanya tersebut tanpa memihak siapapun gitu, bersikap adil, terus juga pokoknya tidak memihak pada siapapun gitu. Oke, ini kata-kata quotes-nya tidak memihak pada siapapun dulu. Gitu. Independen ya harusnya. Independen. Jadi seorang leader itu harusnya dia Di tengah-tengah. dulu gitu, di Tengah-tengah. Mungkin dinalar dulu yang kiri gimana, yang kanan gimana, yang tengah Iya. gimana gitu Iya. ya. Habis itu baru dirangkumkan, mendapatkan satu solusi Luar biasa. luar biasa. Oke, kita lihat kalau dari Ricky gimana? Nah, kalau menurut saya yang cara menyelesaikan sebuah konflik dalam organisasi itu saya pernah berpikir jika ada suatu masalah seperti yang katakan sini tadi ya, kita kumpulkan semua yang mahasiswa yang bermasalah tersebut. Ya udah, ayo kita cari solusi, cari jalan keluarnya, atau kita pecahkan masalahnya. Jangan pakai emosional, itu sangat tidak berarti sih. Makanya saya itu seandainya jadi leader, itu yang saya akan tanamkan sama mereka nantinya. Karena menurut saya lebih efisien. Misalnya nih kita marah-marah 5 menit, ya kan? Sementara kita mencari solusi itu 5 menit. Setelah kita marah-marah 5 menit, kita mencari solusi 5 menit. Total 10 menit yang kita habiskan waktu. Sementara kalau kita udah menemukan solusi dalam 5 menit tanpa marah-marah, itu otomatis kita lebih cepat mengerjakannya. Dan itu mungkin ya udah, kita cari solusi, kita kerjakan sama-sama, kita bantu. Karena saya pernah kejadian di pas suatu event, saya melakukan sebuah kesalahan, ya udah saya langsung kerjakan mana yang salah, saya tanya mana yang salah, tolong saya kasih saya saran, saya bakal kerjakan. Ya udah, yang penting bagi saya itu saling membantu, itulah kuncinya untuk satu konflik ya. Begitu. Oke, luar biasa Pak. Jadi sebenarnya satu hal yang bisa kita tangkap dari Ricky itu dia mau belajar. Ya, mau belajar dan harus disampaikan dengan baik-baik. Benar. Yang penting enggak marah-marah ya. Iya, jangan marah-marah. Jangan baperan lah intinya. Jangan baperan, jangan emosian. Jangan emosian gitu ya. Jadi disampaikan dengan baik-baik dan tentunya mau menerima masukan. Iya. Gitu ya. Daripada marah-marah banyak, bagus langsung cari solusi untuk menyelesaikan lebih cepat. Good. Lanjut. Oke, Ripan gimana? Oke, kalau saya sendiri permasalahan itu hampir mirip lah ya. Mungkin beda pendapat. Terus kita kan sifat-sifat kita beda nih. Dari misalnya ada 10 orang, pasti ada yang sifatnya mungkin agak emosian, atau mungkin yang ini agak baperan, atau Ada yang manja gitu ya. ya, ada yang manja. Siapa itu? Siapa itu manja? Oke, terus Jadi mungkin kita harus selalu bersama sih, biar lebih cair aja suasananya. Jadi mungkin kalau ada permasalahan pun karena perbedaan pendapat, kita bisa musyawarah, kita bisa bahas sama-sama. Terus kita pastikan keputusannya itu apa. Oke. Jadi kita bisa dapat nilainya tuh apa sih sebenarnya, sama solusinya itu bagaimana gitu. Berarti untuk kalau kita rangkumkan Bu Nini, semuanya itu mengutamakan diskusi Bu Nini, musyawarah. Terus kalau katanya Stephen itu yang penting harus yang sama-sama. Iya. Vibe-nya sama kali. Benar sekali. Biar terasa. Biar terasa. Bareng. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali. Terus kan tadi ada tentang musyawarah, menyampaikan aspirasi. Ya ini mungkin menyampaikan aspirasi itu lagi hot-hotnya gitu ya Pak Adi. Benar. Ya, jadi sebagai mahasiswa kita pengen tahu nih, kira-kira menurut 4 calon ketua BEM kita yang di sini, cara kita menyampaikan aspirasi, konteksnya boleh apa aja, mungkin dalam tim atau dalam apa, seharusnya kita menyampaikan aspirasi itu gimana? Iya, yang baik itu bagaimana Yang sih baik itu bagaimana? menyampaikan aspirasinya? Singkat aja. Singkat aja. Mungkin gantian deh dari Ya, Stephen mungkin dulu. Boleh. Kalau kita nggak mungkin pakai cara barbar ya, kayak demo, nggak mungkin. Kita bisa juga melalui media sosial yang ada di IG BEM, kita bisa buat konten dari sana. Nah, dari sana aspirasi bisa disampaikan. Juga mungkin kekeluargaan, kita nggak main nyenggol-nyenggol orang keras. Mungkin kita bisa pakai konten kayak anekdot. Anekdot itu untuk candaan, tapi untuk menyinggung orang juga, untuk memberikan nasihat pelan gitu. Oke. Berarti bukan frontal gitu ya. Iya, Ini berarti mungkin aspirasinya dari media sosial. Yes.
dia bukan yang tipikal yang turun ke lapangan gitu ya, tapi menggunakan media sosial yang di zaman sekarang udah berkembang sekali dan bisa sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dengan baik ya Bu Nini ya. Dari Ricky kira-kira gimana? Boleh sambil minum ya? Ya boleh, saya haus. Gitu ya? Silakan. Ini kayak udah kering kali ya. Nggak mau minum? Oke, saya minum aja. Oke, Ricky gimana? Kalau menurut saya ya Bu, untuk menyampaikan aspirasi yang benar, itu yang pertama ya tentunya seperti yang Stephen bilang tadi, itu dari menggunakan sosial media dan musyawarah. Nah, yang kedua itu menyampaikan aspirasi yang benar. Kalau menurut saya kita itu cukup saling terbuka aja, mengetahui apa sih yang ingin disampaikan, dan tentunya kita sebagai leader ataupun masyarakat ya kita harus menerima lah aspirasi dari mereka gitu. Nah nanti ya udah mereka mengatakan saya aspirasinya tentang ini, udah kita pikirkan nanti setelah kita pikirkan, oh kayak gini ya cara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi kita perbuat gitu aspirasi mereka. Jadi mereka senang dan kita juga, mereka tuh merasa saling dihargai. Jadi kita sama saling menghargai sih untuk aspirasi yang benar ya. Tapi kita harus saling menghargai ya Pak. Iya, menghargai. Kalau dari siapa dulu nih? Cindy. Kalau menurut Cindy, untuk menyampaikan aspirasi itu bisa banyak caranya. Kalau untuk misalnya dengan online itu bisa seperti yang dikatakan oleh Stephen, itu seperti dibuat di sosial media kan sekarang banyak macamnya, seperti kita sekarang gini juga, ini kan termasuk menyampaikan aspirasi kami. Terus kalau dalam untuk aksi nyatanya bisa dalam dikumpulkan dalam satu ruangan, atau bisa dikumpulkan sama-sama, dibahas secara sama-sama, diselesaikan dan didengarkan apa aspirasinya. Itu sih. Oke, luar biasa. Jadi tetap main media sosial Iya. gitu ya. Karena di zaman sekarang udah semua serba digital Bu Nini ya. Kalau dari SP gimana? Kalau dari saya sendiri untuk menyampaikan aspirasi yang Dengma itu, saya setuju dengan Stephen tadi dengan menggunakan media sosial lewat Instagram. Terus kalau misalnya dengan cara lain itu mungkin dengan cara membuat kotak saran ataupun dengan rapat atau musyawarah gitu. Oke, intinya ada wadah yang bisa dipakai untuk memberikan aspirasi gitu ya. Jadi Pak Andi, intinya kalau dari mereka berempat itu menyampaikan aspirasi itu harus tenang gitu ya, terus tidak langsung frontal, pokoknya ada wadah, ada medianya gitu ya. Dan memperbanyak diskusi ya Bu Nini ya, untuk menyampaikan aspirasi kita, sehingga aspirasi kita juga tidak merusak ide atau penyampaian tersebut ya Bu Nini ya. Benar. Selanjutnya? Tadi kita sudah bahas tentang pengalaman berorganisasi ya dari teman-teman, lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam organisasi, lalu menyampaikan aspirasi juga. Kita kembali ke basic Bu Nini. Kita dalam organisasi pastinya butuh ada namanya pendidikan atau akademis ya Bu Nini ya. Oke. Kira-kira menurut teman-teman untuk akademis untuk seorang leader itu penting nggak sih? Ataukah itu hanya sampingan atau memang itu hal yang paling kita butuhkan? Ya, untuk menjadi seorang leader. Mau dari siapa dulu? Siapa dulu? Ayo, siapa? Cepat, 1, 2, 3. Oke, boleh. Oke, dari sini dulu, siap. Menurut Cindy itu akademis itu bukan yang akademis yang harus dapat juara atau yang harus pintar banget untuk ikut organisasi, itu enggak. Tetapi akademis itu penting juga itu. Misalnya nih kayak anak TK kan nggak mungkin kan berorganisasi belum pandai apa-apa gitu kan. Nah mungkin akademis di sini, pendidikan di sini lebih dibilang tata krama juga ya kan. Tata krama dalam cara minta tolong, bilang 3 kata penting itu, minta tolong, terima kasih, minta maaf. Oke, luar biasa. Berarti tata krama pendidikan ya itu penting, tapi tata krama itu juga penting. Ya, dan tentunya tata krama itu kita dapatkan di pendidikan juga gitu ya. Apa tadi? Minta tolong, maaf, terima kasih. Iya benar. Ini 3 hal yang simpel tapi susah kadang dilakukan. Betul sekali. Apalagi kalau memaafkan mantan itu susah. Jangan curhat di sini Pak, tolong. Oke, back. Back to topic. Lanjut dari SP gimana?
Kalau menurut saya sendiri untuk pencapaian akademis itu mau dibilang penting atau nggak penting, kalau dibilang penting mungkin nggak gitu penting, tapi kalau dibilang nggak penting salah juga. Jadi lebih ke mungkin pencapaian akademis yang seperti Cindy bilang tadi, dari misalnya kita TK, dari SD, SMA itu lebih ke mungkin pembentukan karakter kita sama pembentukan sikap sifat kita ke depannya. Jadi kalau misalnya tentang teori doang akademia mungkin kurang sih untuk menjadi seorang leader. Mungkin gitu sih. Jadi harus ada praktek juga gitu maksudnya SP ya. Berarti harus lebih cenderung praktek baru bisa menerapkan teori tersebut ya. Oke. Kalau dari Ricky gimana? Kalau dari saya sendiri sama yang dikatakan dengan SP dengan Cindy juga, itu akademis itu ya sangat perlu, tetapi lebih perlu lagi jika disupport dengan perbuatan gitu. Perbuatan ini bisa dikatakan ya dengan skill atau kemampuan dia. Misalnya tentang dalam dia memimpin sebuah organisasi, memang dia butuh berpikir, tapi dia harus juga bekerja. Jadi itu sih bagi saya, karena kan di organisasi ini ya kita banyak event, terus banyak kegiatan, kan itu kan dilakukan dengan perbuatan juga. Jadi itu sih menurut saya, perbuatan, pekerjaan sama pemikiran ini jadi saling menyatu gitu. Jadi nggak ada saling tergantung, harus saling menyatu semua. Gitu sih. Jadi perbuatan, pekerjaan, pikiran itu semuanya harus sinkron, menyatu gitu ya. Kalau misalnya kerja tapi nggak mikir, salah juga ya. Iya. Gimana mau bekerja kalau nggak bisa berpikir? Iya. Oke, kalau Steven gimana? Kalau saya cukup singkat jawabannya sebenarnya. Nggak apa-apa, singkat yang penting padat dan jelas ya. Jelas ya. Jangan singkat tapi nggak jelas udah bingung jadinya. Jadi untuk akademis sebenarnya penting, tapi itu tergantung lagi ke kita, itu kemampuan kita untuk menerapkannya sih kalau menurut saya. Akademis itu mungkin yang kita tahu mungkin ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Sebenarnya kalau memang betul-betul bisa kita terapkan, kayak kita bisa pandai bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris, jadinya kita bisa membuka conversation dengan orang. Kita juga bisa memulai organisasi, misalnya jadi MC bahasa Inggris. Wah, kan keren banget ya kalau bisa kayak gitu. Nah, menurut saya penting, tapi harus bisa diterapkan juga. Gitu, berarti sama dengan tadi SP ya? Pokoknya kalau teori iya, tapi harus bisa kita terapkan. Iya. Mungkin lebih sesuai dengan concern kita kemana gitu ya, praktek di lapangan kita. Seperti kata Stephen, kalau kita memang kerjanya sebagai MC yang pakai bahasa Inggris, ya kita harus menguasai akademis dalam berbahasa Inggris mungkin gitu ya. Itu pentingnya ada backupnya gitu loh ya. Benar sekali. Jadi ujung-ujungnya nggak sia-sia jadi begini ya. Iya. Nah itu kalau dari segi akademis, mungkin kita bisa lihat dari segi yang lainnya. Kalau menurut teman-teman di sini semua, untuk menjadi seorang leader, kita itu harus punya apa? Kita harus bisa seperti apa? Kira-kira seperti Power Ranger mungkin, bisa berubah-ubah. Superman gitu. Ultraman Cosmos. Iya. Boleh dimulai dari siapa dulu? Ayo. Umbang-umbangnya. Homimpa dulu kita ya. Oke, siapa aja mau deh. Pada suruh lagi. Stephen. Tadi Oke, dia tidak memperhatikan kita pemirsa. Kalau misalnya jadi seorang leader, kita butuh apa? Oh, itu yang pertama kita butuh kemauan aja sih. Memang mungkin kalau udah ada mau, pasti kita bakalan mencoba. Nah, kalau kita mencoba, pasti mungkin memang ada kesalahan, tapi kalau kita coba terus pasti bisa. Intinya gitu. Yang penting kita mau dan mau berusaha gitu ya. Iya. Kalau sudah mau, semuanya sudah bisa dilakukan ya, berarti ya. Oke, singkat, padat dan jelas. Ini baru singkat. Ini baru singkat. Dari Ricky gimana? Kalau dari saya sebagai seorang leader itu kita harus mempunyai yang pertama sama seperti yang dikatakan Stephen tadi, itu kemauan. Kalau saya sih berarti dari niat. Kita tuh harus punya niat dari dalam diri kita dan tanamkan saya harus jadi seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan atau kemajuan dalam organisasi ini. Yang kedua, itu kita dalam leader
kita harus mempunyai kebijakan, kita harus menjadi orang bijak. Itu yang saya pelajarin dalam organisasi ini. Karena di dalam organisasi ini kita melakukan sebuah kegiatan atau mengerjakan sebuah event, itu tentunya banyak sebuah keputusan-keputusan. Apalagi seperti saya yang pernah sebagai ketua panitia itu harus menentukan mana yang kegiatan itu perlu harus buat keputusan. Walaupun memang ada resikonya, ya udah kita buat resiko itu menjadi kecil gitu. Jangan resikonya besar. Jadi itu sih yang penting kebijakan dari kita sendiri. Dan ketiga, tentunya kita harus saling menghargai sesama anggota gitu. Ya kita hargailah mereka. Kalau misalnya mereka ada kesibukan, mereka nggak bisa mengikuti karena keluarga mereka ada yang sakit, ya udah kita hargai mereka. Karena bagi saya itu keluarga lebih penting lah daripada semuanya gitu. Karena keluarga kan merupakan orang terdekat kita. Begitu sih. Oke, jadi yang penting itu adalah niat dulu ya, niat. Kemudian yang kedua tadi apa? Kebijakan. Harus punya kebijakan. Harus wise gitu ya, harus Dan terakhir, bijak. Dan yang terakhir saling saling menghargai. menghargai. Luar biasa. Oke, dari Cindy. Menurut Cindy itu hal yang harus ada di dalam pemimpin itu semangat. Kalau misalnya nggak ada semangat nih, males-malesan, pasti anggota-anggotanya tuh ikutan males lah gitu. Kalau pemimpinnya itu ngajak ayo semangat dong, pasti mereka bisa ada motivasi untuk semangat untuk mengerjakan event-event itu. Dan sama seperti yang dibilang Ricky tadi, itu bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu penting banget dalam organisasi itu, mengambil keputusan itu secara adil. Jadi karena apapun keputusan kita nanti itu akan berakibat untuk kejadian ke depannya. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan itu dengan baik. Oke, luar biasa. Semangat ya. Vibe-nya itu harus positif gitu ya. Bener. Jadi seorang leader kalau menurut Cindy harus bisa menularkan vibe-nya itu ke member-membernya. Jadi semuanya bisa berpengaruh ya. Iya. Kalau kita toxic gitu kan leadernya, ya saya tuh kayak gitu. Bener sih Pak Andi, ingat gak sih waktu kita lagi employee day, instruktur kita kan semangat gitu ya. Terus kita jadi semangat dong senamnya. Apa? Siapa namanya? Zaza ya? Lupa namanya. Itu semangat ya kita. Semangat kita jadi ikut semangat. Oke. Kalau dari SP gimana? Kalau dari menurut saya sendiri yang sikap harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu mungkin tadi sama dengan Stephen dan Ricky, itu harus ada kemauan disertai dengan niat juga. Terus ditambah juga dengan memiliki sikap kepemimpinan. Jadi dari seorang pemimpin itu dari sikap memiliki sikap kepemimpinan itu bagaimana dia bisa merangkul anggota-anggota di dalam organisasinya itu untuk bekerja antara satu sama lain, bagaimana dia bisa menghargai satu sama lain. Terus seorang pemimpin itu juga harus memiliki sifat tanggung jawab, memiliki sikap adil, jujur. Terus ya yang seperti yang udah saya bilang tadi itu tanpa memihak pada siapapun gitu, jadi bersikap adil. Intinya adil, jujur, terus bisa merangkul semuanya gitu ya, merangkul member-membernya. Oke, luar biasa ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pelita Indonesia, ini kan kita akan mengadakan event ini nanti di tanggal 23 sampai tanggal 25 Mei 2022. Kira-kira untuk memberikan keyakinan nih sama teman-teman kita Pelita Nations gitu ya kan, untuk bisa memilih adik-adik semua atau teman-teman semuanya, kira-kira program kerja kalian apa sih? Mungkin bisa dijabarkan gitu ya, programnya ke depan itu bagaimana? Ya. Kita mulai aja nih dari calon nomor 1, dari Ricky dulu. Aduh, kalau menurut saya ya Bu, Pak, kalau program kerja ini sih banyak ya yang saya pikirkan. Karena kan di sini saya bukan hanya memikirkan BEM ini untuk 1 tahun ke depan, itu bukan. Tetapi saya memikirkan bagaimana BEM ini untuk jangka waktu yang panjang. Dan bukan hanya untuk memikirkan BEM, tetapi saya memikirkan juga mahasiswa-mahasiswi Pelita Indonesia. Karena kan bisa dibilang BEM ini hanya sebagai tempat menampung aspirasi dari mereka-mereka itu semua. Dan untuk program kerja saya, itu yang pertama tentunya, nah di sini kan Pelita Indonesia mengadakan Pinkes nih. Nah kalau BEM Pelita Indonesia tentunya nggak mau kalah dong, pasti buat podcast. Itu khusus BEM Pelita Indonesia. Itu program kerja saya. Yang kedua, itu mungkin kita melakukan kerjasama dengan kampus luar.
Karena ibaratnya ya kita menjalani silaturahmi dengan mereka gitu. Jadi kampus kita itu bisa terkenal ya di nasional aja lah dulu. Dan yang ketiga itu ya tentunya event-event itu ya banyak lah. Mungkin saya bisa utarakan itu kayak Hari Guru, 17 Agustus, turnamen badminton, basket, dan bahkan kita mungkin saya ada niat program kerja itu kita bakal BEM ini berkolaborasi dengan UKM. Karena di Pelita Indonesia ini kan bukan hanya BEM tetapi ada UKM. Kita ajak mereka, ya udah kita buat sebuah festival yang besar nantinya untuk Pelita Indonesia. Karena bisa dibilang ini kan membawa nama kampus kita gitu. Jadi bukan hanya BEM aja. Kita ajak mereka, dan mungkin kita juga dengan memperkenalkan nama kampus ini, saya punya project itu membuat sebuah acara atau kegiatan dengan kampus-kampus lainnya gitu. Jadi kita ajak kerjasama mereka, dan mungkin bukan satu atau dua kampus, ya mungkin ada beberapa lah mana yang mereka mau gitu sama mengajak sama kita. Dan yang ketiga itu mungkin ada lagi program kerja yang saya buat itu bersifat internal, yang mungkin mohon maaf nih Pak Bu, saya nggak bisa menyebutkan karena bersifat sangat rahasia gitu. Karena saya juga kan anggota BEM nih selama 2021-2022. Tentunya banyaklah yang dari UKM maupun mahasiswa yang bilang, kami ingin dong ini, kami ini. Ya udah, saya menampung aspirasi mereka gitu. Setelah saya menampung aspirasi mereka, ya udah nanti seandainya aku jadi leader, aku akan kabulkan. Tapi jangan banyak berharap gitu, karena saya juga butuh dukungan dari kampus. Karena ibaratnya seorang leader, kalau dia berdiri sendiri itu bakal tidak ada gunanya. Tetapi kalau seorang leader itu dia berdiri dan orang sekitar itu mensupport dari bawah atau dari samping, mungkin dia bakal berdiri dengan kokoh. Jadi tentunya kalau program kerja sih itu banyak. Begitu sih Bu. Program kerjanya itu paling diutamakan mendengarkan aspirasi teman-teman dulu ya. Benar. Dan tadi ada cakupannya itu sampai ke kampus-kampus luar juga ya. Berkolaborasi dengan kampus luar untuk mengerjakan satu program. Benar. Dan tentunya itu nggak mudah ya Pak Andi. Tapi kita coba lihat. Ya. Kalau memang nanti terpilih, silakan direalisasikan. Benar. Dan kita tunggu. Jangan lupa. Oke, lanjut mungkin yang nomor 2. Siapa tadi nomor 2? Cindy ya? Cindy, CH. Jadi program kerja tentunya pasti banyak nih yang mau yang udah ide-idenya udah banyak nih, tinggal kita realisasikan. Kalau misalnya Cindy bisa jadi pemimpin BEM nanti, Cindy bakalan melanjutkan juga itu program kerja yang dulu BEM yang tahun ini, yaitu BEM yang bisnis punya dan juga menampung aspirasi mahasiswa. Dan Cindy juga bakalan mungkin kan kalau di tahun ini itu kan lombanya sesuatu nih, misalnya lomba akuntansi 1, lomba badminton 1. Nah itu mungkin kalau di tahun misalnya Cindy jadi pemimpin nanti, mungkin Cindy bakalan buat itu dijadikan jadi satu untuk buat festival seperti yang tadi kata Ricky, dibuat secara besar-besaran, mengundang anak-anak SMK biar bisa kenal juga sama Pelita Indonesia. Pelita Indonesia tuh gede loh gitu. Jadi ya begitu sih mungkin. Intinya festival gede-gedean gitu ya, kayak bazar, ngundang ini ngundang itu. Terus pasar malam gitu. nggak pasar malam juga ya. Ada lomba ini lomba itu semua digabung gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Yang ketiga? Calon ketiga Stephen ya. Siapa? Kalau program kerja saya itu memang mau melanjutkan program kerja yang lama. Itu lebih ke menyempurnakan semua rencana kerja yang dulu, kita sempurnakan lagi, kita bahas sama-sama yang tahun lalu apa kekurangannya, itu kita bisa perbaiki lagi, sama mungkin jadinya kita buat lebih besar lagi nanti jadinya. Dulu kayak di turnamen badminton itu mungkin masih di GOR HTT, mungkin kita bisa buat ke GOR yang lebih besar lagi, atau mungkin penggalangan dananya bisa lebih besar lagi kita buat. Nah kayak gitu. Jadi intinya melanjutkan program-program yang sebelumnya, tapi kita buat cakupannya lebih besar lagi gitu. Kita gitu buat ya. yang lebih sempurna lagi. Oke, yang lebih baik lagi. Pernah lagi. Good. Lanjut ke Nomor 4. SP. SP. Calon nomor 4.
Kalau saya sendiri untuk program kerja BEM nantinya seandainya saya kepilih menjadi ketua, mungkin pastinya akan melanjutkan program kerja BEM dari generasi 1 yang udah dilaksanakan seperti Acopi, seperti Turbin, Charity dan lain-lain. Terus kalau misalnya program kerja yang baru mungkin contohnya tuh seperti ada latihan kepemimpinan untuk setiap anggota-anggota BEM untuk menciptakan sikap-sikap kepemimpinan dari setiap anggota gitu. Kalau misalnya program kerjaan lainnya mungkin masih dalam rencana dan belum bisa di-spill. Belum bisa di-spill. Aduh, main rahasia gitu ya. Jadi penasaran deh, kepo kita. Oke, jadi ini sekian program-programnya. Tapi yang mau kita tahu nih Pak Andi, kan tentu kita membuat suatu event, kita mau buat suatu program, itu tidak lari dari duit. Duit dan duit. Iya. Nah, kita mau tahu sumber pendanaan dari event-event atau program-program yang ada itu dari mana kira-kira? Apakah dari kantong sendiri atau bagaimana? Mungkin dimulai dari Ricky. Kalau sumber pendanaan, saya mau nanya dulu nih Bu, ini sumber danaannya ini untuk kegiatan yang tahun lalu apa yang untuk tahun akan datang gitu? Iya, sensitif kayaknya ya Pak Andi ya. Itu maksudnya kalau misalnya kita mau buat event nih, satu event, nah dananya tuh dari mana gitu? Kalau dari saya sendiri, itu kalau buat suatu event, itu dananya ya pertama itu dari kampus, dan yang kedua itu tentunya kita bakal cari ke perusahaan-perusahaan besar, dan tentunya dong kita pasti ada usaha untuk ke sana gitu. Ya seperti yang saya pernah dengar dari ada salah satu anggota UKM, dia bahkan cari sponsor itu pergi keluar kota gitu ke perusahaan tersebut, dan saya sih pikiran saya pasti bisa gitu juga sih, karena kan saya anggota dari BEM dan tentunya bisa juga ya kalau misalnya saya ketua bakal saya lakukan itu, karena saya orangnya yang mencari celah gitu, mencari celah apa yang diperbuat orang itu bakal saya perbuat kalau mendapatkan hasilnya positif. Itu dari perusahaan luar. Yang ketiga mungkin sukarelawan dari ya tujuan kita siapa gitu. Kalau misalnya tujuan memang eventnya untuk acara kayak kampus, itu mungkin dari dosen atau dari kita sendiri juga boleh gitu. Tapi memang sifatnya bukan bersifat paksaan, tetapi sukarela aja. Oke, siap-siap Pak Andi dari dosen. Saya bawa ibu hilang. Iya, jadi kalau dari Ricky itu dari kampus, kemudian ya. Sponsor dari perusahaan-perusahaan, lalu yang ketiga adalah dari dosen dan mahasiswa. Oke. Di sini saya akan menghilang Bu Dini. Oke, dari calon kedua. Dari Cindy. Dari Cindy mungkin sumber pendanaannya bisa kita belajar dari pengalaman kita di tahun ini yang di BEM. Bisa kita cari sponsor keluar ke perusahaan, tergantung juga misalnya kita kalau mau buat acara tentang pendidikan, kita bisa minta sponsor atau MOU dengan misalnya Gramedia atau toko-toko buku yang lainnya yang bisa memberi benefit juga untuk mereka dan dia mau sponsor untuk kita. Nah, selain sponsor kita juga bisa dengan cara jualan misalnya kan kayak seperti yang dilakukan BEM tahun lalu itu menjual bunga untuk para dosen-dosen ya kan pada Hari Guru. Nah, itu kan keuntungannya bisa kita lakukan, keuntungannya itu bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya atau kegiatan pada Hari Guru itu. Lalu bisa juga kita misalnya kalau ada tadi mikirnya festival besar-besaran ini bisa kita panggil stand, kita buat stand terus nanti ada tempat-tempat lain nyewa gitu untuk jualan di situ. Nah, kan kita dari situ dapat cuan tuh. Gitu. Kalau Cindy yang penting cuan katanya. Cuan bisa menghasilkan uang gitu ya. Bisa menghasilkan uang. Oke, jadi bisa dari sponsor, dari MOU ya, saling kita simbiosis mutualisme Pak Andi. Dan bisa jualan barang ya. Jualan barang untuk mendapatkan dana tersebut. Dananya. Oke, lanjut ke Stephen. Oke, calon nomor 3, oke. Jangan kok malu-malu gitu sih. Ya, santai dikit ya. Jadi mungkin sama dengan Ricky tadi nyari sponsor itu udah pasti ada. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang mau saya tambahkan, itu di prokernya tadi saya lupa bilang.
mau lanjutin lagi itu yang hari untuk berjualan. Jadi di mana nanti anggota-anggota dari BEM ini bisa berjualan apapun yang mereka pandai, mau jualan jasa, mau jualan barang, yang penting mereka bisa mengerti barangnya atau ngerti cara kerjanya gimana. Nah, itu kita bisa jual. Jadi cuan juga deh akhirnya. Oh, jadi tapi sebenarnya ini bagus ya Pak Andi. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin dia pinter jahit gitu ya. Bisa gitu ya? Iya, bisa. Yang pinter jahit mungkin dia buat tas atau buat apa terus dia jual. Atau melukis atau kesenian yang lainnya bisa menghasilkan uang ya Bu Nindi ya. Kalau pinter nyanyi bisa nggak? Sepertinya bisa. Siapa? Siapa yang Yang mana tahu ada gitu yang pinter nyanyi terus dengerin dapat duit gitu nggak? Yes, benar sekali. Intinya apa Pak Andi? Belum saya ngomong dia sudah mewakili perasaan saya. Jadi mau cuan dan Intinya cuan. Oke, lanjut ke SP. Gimana? Kalau dari saya sendiri untuk pendanaan kegiatan BEM nantinya, menurut saya itu bagaimana kreatifnya dari panitia-panitia event tersebut untuk bagaimana cara mereka mencari duit. Jadi lebih ke mandiri mereka masing-masingnya gimana. Cuman kalau menurut saya sendiri mungkin yang pertama itu mencari sponsor yang mau bekerja sama dengan BEM Pelita Indonesia untuk mengadakan event. Misalnya mereka kasih kita duit berapa, terus kita kasih benefit ke mereka baliknya gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Terus mungkin yang seperti yang tadi kata Cindy katakan itu dengan berjualan, jadi berapa banyak pun untungnya itu bisa digunakan untuk event selanjutnya. Dan mungkin poin paling penting itu kalau misalnya mau mengadakan suatu event itu jangan hanya mengandalkan uang dari kampus saja. Intinya tuh kalau misalnya semua dana hanya dari kampus, kenapa nggak kampus saja yang ngadain event gitu nantinya. Jadi lebih ke kreatif bagaimana panitia itu mencari dana untuk kegiatan yang akan mereka adakan. Pada intinya harus mandiri ya SP ya berarti ya, dan organisasi. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, jadi dari tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Pak Andi ya. Benar dari sekali. pemikiran mereka tentang leadership itu apa dan butuh apa. Iya. Terus program kerja juga sudah. Lalu menyelesaikan masalah bagaimana, Iya. lalu seorang leader itu butuh apa gitu ya. Cari cuannya gimana gitu ya. Sampai ke program tadi ya Bu Nini ya, program kerja tadi. Mungkin ada penutupnya? Ada? Kira-kira untuk teman-teman nih, untuk meyakinkan sekali lagi nih untuk kepada Pelitanesians, supaya teman-teman bisa vote kalian nanti di tanggal 23 sampai 25 Mei 2022. Kita Mulai dari siapa? kasih kesempatan kampanye gitu ya. Kampanye gitu. Pilih saya gitu ya. Pilih Coblos saya. nomor 1. Silakan dari nomor 1 mungkin. Ayo, nomor 1 terus ya. Oke, untuk teman-teman Pelitanesians, jangan lupa vote saya untuk tanggal 23 sampai 25 Mei, yaitu dukung saya dengan nomor urut 1. Satu hati, satu untuk semua. Luar biasa, cakep. Satu hati, satu untuk semua. Oke. Sama rasanya Mbak Denti. Bahaya juga ya. Bahaya juga. Oke. Oke. Lanjut ke nomor 2. CH, Cindy. Oke. Hai teman-teman Pelita Nation semuanya, jangan lupa pilih saya Cindy nomor urut nomor 2. Kalau kalian mau tahu program kerja apa aja yang bakalan kami lakukan nanti selanjutnya untuk para Pelita Nations, jadi jangan lupa pilih saya. Salam 2 jari. Wih, salam 2 jari katanya. TikTok kan gitu jadi ya. Lanjut ke nomor 3, Stephen. Kalau dari saya, jangan lupa untuk memilih sesuai dengan pilihan kalian, sesuai dengan hati kalian. Jangan ikuti orang lain. Itu dari hati kalian aja. Kalau saya nomor 3, oke. 3 oke gitu ya. Oke ya. Stephen Ikuti ini sesuai dengan hati ya. Dia main hati dari hati tadi, ya. gitu. Kelihatan kayaknya dia malu-malu tapi hatinya lembut gitu. Oh, gitu ya. Jangan lupa pilih Stephen nomor 3. Nomor 3. Oke, dari SP nomor 4 gimana? Halo teman-teman Pelita Nation, jangan lupa vote saya Esperanza nomor urut 4. Ayo kita sama-sama mengembangkan BEM Pelita Indonesia. Oke. Dia terpesona gitu ya.
terpukau gitu. Terpesona. Baik. Oke, Bu Nini dan teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sedih saya, Bu Nini. Iya, nggak usah sok-sok sedih gitu. Oh gitu, saya nggak suka dengan perpisahan, Bu Nini, sangat menyakitkan soalnya. Curhat lagi. Oke, untuk informasi untuk Pelita Nations, jangan lupa untuk melakukan voting, tentukan suara kalian nanti di tanggal 23 sampai 25 Mei 2022. Nanti linknya akan kita share ya di deskripsi di bawah ini. Iya, kita akan share linknya itu nanti votingnya melalui si Poppy. Linknya akan di-share melalui deskripsi YouTube channel kita. Yes. Jadi bisa langsung diakses di sana. Dan pengumumannya Pak Andi itu adalah tanggal 30 Mei 2022. Wow, cepat ya berarti ya. Iya. Oke, nggak sabar saya menunggu siapa ketuanya ini. Jadi ingat 23 sampai 25 kita voting, Iya. pengumuman tanggal 30. 30 Mei. Jadi Vote your best leader. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.